Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Sekarang kita akan mempelajari transformasi geometri lanjutan. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari materi transformasi geometri yang mana kita sudah mempelajari translasi ya, atau pergeseran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari namanya refleksi pencerminan. Nah, apa sih kira-kira pencerminan? Tentunya kita sudah sering melihat cerminnya, tentunya kita sudah pernah bercermin dan itu sudah mengalami perubahan juga kalau kita bercermin. Nah, kita lihat konsep dari refleksi pencerminan adalah refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, gimana sih contohnya? Kita akan melihat contohnya. Nah, contohnya lagi-lagi ada si koboi ya. Nah, si koboi ini bergerak atau jaraknya dari cerminnya itu sejauh A meter. Nah, setelah dia dicerminkan dengan garis yang di depannya, maka si koboi itu akan menjadikan dia seperti bayangannya menjadi A meter. Nah, bisa kita lihat seperti gambar tersebut. Oke. Nah, untuk konsep transformasi geometrinya gimana sih? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Pencerminan nanti kita akan mempelajari beberapa terhadap sumbu apa, sumbu X, ada sumbu Y, ada terhadap garis X, garis Y, dan tentunya terhadap titik pusat. Ada juga nanti pencerminannya, banyak sekali untuk pencerminan ini ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X diketahui suatu titik PA, B. Nah, PA, B ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ada yang merah ini ya. Maka, posisi P aksennya akan pasti berada di bawah. Nah, P aksen dalam kurung A, negatif B. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau dia terhadap sumbu Y, pastinya nanti cerminannya terhadap sumbu Y ini. Otomatis nanti bayangannya pasti akan sebelah kiri ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini adalah rumus umum dari pencerminan terhadap sumbu X yang harus kita ketahui, bahwa jika titik P berada di koordinat A, B, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya adalah A, negatif B. Negatif B. B aja yang berubah ya. A-nya tetap, posisinya B-nya yang berubah. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat titiknya. P 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, posisinya pasti yang berubahnya adalah B-nya. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah 3,-2. Nah, mudah sekali kan kalau materi pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita lanjut. Nah, ini udah 3,-2. Setelah sumbu X, kita akan mempelajari pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat sumbu Y, ada sebuah titik P, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan P aksen negatif A, B. Nah, ini kebalikan dari X tadi. Kalau X, B-nya yang berubah, kalau yang Y, A-nya yang berubah menjadi negatif. Negatif A, B. Contohnya, tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan jawabannya negatif 3,2. Oke, sangat mudah sekali ya kalau pencerminan terhadap sumbu Y dan X ya. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan pencerminan terhadap sumbu apa lagi sih? Nah, ternyata pencerminan terhadap titik asal. Titik O, atau biasanya kalau titik asal kan pasti dia di titik 0,0. Nah, sekarang di sini diketahui titik P, B, kita cerminkan terhadap titik 0,0. Pasti posisinya nanti ada di sini, ada di bawah ini. Bagiannya adalah P aksen, kita lihat dicerminkan akan menghasilkan P aksennya yaitu negatif A, negatif B. Nah, jadi nanti titik tersebut jika kita cerminkan terhadap titik asal 0,0, maka dia akan ketemu rumusnya menjadi P, B menjadi P aksennya negatif A, negatif B. Nah, kalau terhadap sumbu X, sumbu Y tadi salah satunya negatif. Kalau terhadap titik 0,
dua-duanya negatif, negatif A, negatif B. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap titik asal. Nah, otomatis kalau rumusnya sudah seperti ini, pasti ini hasilnya nanti negatif 3, negatif 2 ya. Kita cek. Nah, ternyata benar, negatif 3, negatif 2. Nah, lanjut ya, karena titik 0 saya rasa bisa dipahami. Kita lanjut terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau tadi titik, ini sekarang kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis, di mana garisnya Y sama dengan X. Nah, kita ketahui bahwa garis Y sama dengan X tersebut seperti garis hijau ini. Nah, garis hijau inilah yang termasuk persamaan garis Y sama dengan X ya. Nah, sekarang kita ambil titik sembarang. Titiknya di sini saya ambil PA, B. PA, B jika dicerminkan terhadap sumbu ini atau garis Y sama dengan X, maka otomatis bayangannya pasti di sini nanti ya. Nah, pasti di sini bayangannya. Kita lihat P aksennya berarti B, A. Nah, berarti kebalikannya. Kalau kita cerminkan suatu titik terhadap Y sama dengan X, berarti A jadi B, B jadi A. Nah, itulah yang akan kita kuasai untuk yang harus kita pahami materi-materi tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tinggal kita tukar aja. Misalkan ada soal nanti, garis tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita udah bisa nanti bahwa nilai A, B itu tinggal kita balik aja untuk titik bayangannya. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik P 4,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, otomatis ini kita sudah mengetahui tadi konsepnya bahwa P, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P aksen B, A. Otomatis jawaban soal ini pasti 1,4 ya. Tepat sekali, 1,4. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan terhadap garis apa lagi sih? Nah, ternyata terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau garis Y sama dengan min X, garisnya seperti ini. Nih, Y sama dengan min X. Di sini diketahui P, B. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, akan menghasilkan titik P aksen min B, min A. Nah, ini berbeda dengan Y sama dengan X tadi. Kalau Y sama dengan X, kita langsung mengubahnya B, A. Kalau Y sama dengan min X, kita tinggal tambah negatif aja. Negatif B, negatif A. Oke, paham kan? Contohnya, tentukan bayangan titik P min 3,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, pasti ini jawabannya nanti min 1,3. Nah, kita lihat. Jawabannya adalah min 1,3. Oke, kira-kira bisa dipahami kan? Nah, kalau bisa dipahami, kita akan melanjutkan pencerminan terhadap garis apa lagi sih? Nah, ternyata kita akan melanjutkan materi yaitu tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, ini gimana lagi, Pak? Kita lihat. Ini kita ambil garis X sama dengan H. Nah, X sama dengan H itu kita bikin garis. Ini kan sumbu X-nya. Nah, karena ini sumbu X, maka kita akan tarik garis lurus terhadap sumbu X. Itu sembarang, kita misalkan X sama dengan H. Kalau kita ambil garis di sini, H-nya yaitu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kotak. Nah, kita cerminkan P, A, B. Cerminkan terhadap X sama dengan H. Maka akan menghasilkan, oke, P aksennya adalah 2 dikali H ini nanti hanya berapa? Nanti 2H dikurang A ini, B. B-nya tetap, karena B-nya di sini. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ini konsepnya ya, jika X sama dengan H, maka nanti A ini tinggal kita tambah 2H dikurang A, B. B-nya tetap, B-nya tidak berubah ya. Yang berubahnya hanya A, 2H dikurang A. H ini nanti tergantung X-nya sama dengan berapa. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan bayangan titik P 2,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, berarti di soal ini diketahui bahwa hanya itu bernilai 4. Oke, tepat sekali. Hanya sama dengan 4. Tinggal kita masukin ke rumus ini, berarti untuk mencari bayangannya, tinggal kita kali 2 dikali H dikurang A, B.
Nah, berarti ini 2 dikali H-nya sama dengan 4. 2 kali 4, 8. Dikurang dengan 2 sama dengan 6. Dan B-nya tetap 2. 6,2. Oke, 6,2 ya. Nah, ini harusnya 6,2 ya. Salah tulis ya. Salah tulis, tinggal hapus saja. 6,2. Oke, selanjutnya tadi kita X sama dengan H. Sekarang kita terhadap garis Y sama dengan K. Y sama dengan K berarti kita tarik garis Y ya, tarik mendatar Y sama dengan K. K-nya sembarang. Kita ambil titik sembarang PA, B, maka P aksennya yaitu pasti di sini nanti nilai A-nya tetap dan nilai Y-nya yang pasti 2 kali lipat dikurang 2 kali K dikurang B berapa. Nah, kita cek. Nah, P aksennya yaitu A, 2K dikurang B. Sama seperti tadi, Y sama dengan A, X sama dengan H. Kalau X sama dengan H, tinggal X-nya kita kalikan dengan 2H dikurang A. Kalau Y sama dengan K, berarti nilai B-nya yaitu kita kalikan 2K dikurang dengan D. Nah, ini konsepnya ya. Ini konsepnya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, tentukan bayangan titik P 4,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, di sini Y-nya sama dengan 4. Berarti K-nya bernilai 4. X-nya atau A-nya yaitu 4, pasti tidak akan berubah. Pasti titik bayangannya nanti hasilnya yaitu 4,6. Ya, 4,6 didapat dari 4,6. Oke, tunggu. Nah, 4,6 dapat dari mana sih 4,6? Nah, titik A-nya tidak berubah kan, 4. Nah, sedangkan di sini titik B-nya yaitu 2, sedangkan K-nya 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Itulah dapat P aksennya 4,6. Oke, kira-kira bisa dipahami kan pencerminan terhadap garis? Sekarang kalau sudah paham, silahkan kalian coba kerjakan soal kuis